Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga semua jenis beras di Pasar Karangasem mengalami kenaikan. Polisi membekuk seorang tersangka pencuri motor yang beraksi di lokasi upacara agama di Gianyar. Berwisata melihat pemandangan alam Bali dengan mengendarai mobil VW Safari tua. Polisi membekuk seorang tersangka pencuri motor yang beraksi di lokasi upacara agama di Gianyar. Tersangka Gusti Ngurah Rio ditangkap karena mencuri motor di Sengguan Gianyar pada 26 Desember 2022 lalu. Gusti Rio mencuri motor korban di sebuah acara resepsi pernikahan. Dari tangan tersangka, polisi menyita satu motor senilai 32 juta rupiah. Terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Adapun kronologis kejadian pada tanggal tersebut, korban yang memarkir sepeda motor di lokasi upacara pernikahan di lingkungan Sengguan Kangin, Kelurahan Kecamatan Gianyar. Jam di lokasi upacara, korban hendak kembali pulang melihat sepeda motor tidak ada di tempat parkir. Modus yang dilakukan adalah memanfaatkan pintu tol untuk dibawa atau bermaksud dimiliki oleh korban. Kronologis pengungkapan kasus ini adalah di mana unit Opsal melakukan olah TKP di lokasi, kemudian mencari keterangan saksi yang ada dan mendapat informasi bahwa pelaku ya dengan inisial tersebut di atas ya. Kita lakukan penangkapan ya, di tempat rumahnya, kemudian BB kita dapatkan di sebuah kos-kosan milik temannya yang disembunyikan. Tersangka ditahan di Polsek Gianyar guna menjalani proses hukum selanjutnya. Ia dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Penjualan dupa meningkat 100% selama Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kondisi ini dirasakan pembuat dupa rumahan di Banjar Pemaron Delodan, Desa Munggu Mengwi. Permintaan dupa meningkat sebelum Hari Raya Galungan hingga menjelang Kuningan pada hari Sabtu besok. Naiknya permintaan menyebabkan omset penjualan pembuat dupa mencapai 10 juta rupiah lebih. Menjelang Hari Raya Galungan tahun ini dan Kuningan ini, permintaan sangat membludak. Permintaan itu dalam waktu satu minggu itu menghabiskan hampir 3.000 kilo ya, 3.000 kilo. Jadi 1 bulan belakangan ini kita habis sudah 2 ton seperti itu. Kalau 2 ton itu menghasilkan berapa batang dupa, Bu? Dia menghasilkan sekitar 10.000 bungkus ya, yang kemasan setengah kilo. Kalau dibandingkan galungan sebelumnya, berapa persen Bu peningkatannya, Bu? 100% peningkatannya ya, karena situasi ekonomi sudah semakin pulih, jadi teman-teman untuk beriannya itu semakin bangkit untuk menggunakan dupa dengan sepuasnya. Dupa dengan ukuran 28 cm dengan berat 500 gram ya, 500 gram dengan harga eceran dibanderol di pasaran itu sekitar 20.000. Kita produksi per hari itu 1.000 sampai 2.000 bungkus ya, 2.000 packing. Jadi omset kita itu sekitar 10 juta sehari. Kita ada sekitar 12 tenaga kerja termasuk supir.
Selama Hari Raya Galungan dan Kuningan, permintaan dupa mencapai 10.000 bungkus. Produk yang paling diminati pelanggan adalah dupa ukuran 28 cm dengan aroma kuat dan segar. Satu bungkus dupa dijual mulai dari Rp3.000 hingga Rp35.000. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Setiap hari udah efektif menyiapkan 2.000 pieces. Berbagai aktivitas dilakukan wisatawan saat berlibur ke Pulau Bali. Salah satunya dengan mencoba mengendarai mobil VW Safari tua sambil melihat keindahan alam Bali. Saat mengendarai mobil klasik ini, wisatawan tidak melewati jalan raya utama. Dari atas mobil, wisatawan bisa menikmati suasana pedesaan, persawahan, dan pemandangan alam di jalan pinggir kota. Wisatawan leluasa mengambil foto alam sekitar karena atap mobil bisa dibongkar pasang. Yang mendominasi karena kita memang trek yang kita ambil adalah jalan-jalan pedesaan, jalan-jalan hijau yang kita sebut jalan-jalan rute-rute yang legend lah. Jadi Seperti apa itu, Pak? Di daerah mana yang biasanya melewati hutan-hutan, melewati jalan yang terjal, sawah seperti Nike, dan kadang bisa dipakai untuk foto prewed ataupun orang Bali kadang ada acara ngidih atau nganten, itu kadang dipakai. Dan biasanya yang kita sudah jalani, biasanya rute kita pagi itu jemput di hotel seputar Nusa Dua, Canggu dan sekitarnya. Rute yang kita ambil biasanya ke Ubud, lewat persawahan-persawahan, ke Jatiluwi, terus ke Batu Karu, ke beberapa pura-pura yang memang pura-pura tua. Dan seperti itulah, tapi melewati bukan jalur-jalur yang utama, bukan jalur arteri, tapi jalur-jalur pinggiran. Kenapa jalur itu dipilih, Pak? Karena memang lebih pas untuk mobil ini, kan bisa dibuka kapnya, terus untuk tamu juga dengan leluasa mengambil foto, ada spot-spot yang spot tempat yang bagus, dia bisa mengambil foto. Paket wisata ini menawarkan rute perjalanan di wilayah Ubud, Jatiluwi, Batu Kau Tabanan, serta beberapa pura di Bali. Untuk bisa menikmati paket wisata ini, wisatawan domestik membayar sewa mobil sebesar Rp850.000, sementara wisatawan asing Rp1 juta. Pasca melandainya kasus COVID-19, paket wisata ini semakin diminati wisatawan yang datang ke Bali. Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar.